Terkadang memang banyak laki-laki hidung belang mengontak atau menghubungi istri orang lain. Assalamualaikum ukhti. Pret. Ini terkadang punya keinginan kecuali hanya makan, minum, tidur. Itu aja kegiatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Melanjutkan video kita sebelumnya saat kita mengkaji tentang 4 golongan wanita penghuni sorga, yang mana diingatkan lagi ini diambil dari kitab Az-Zawajir karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki. Dilanjutkan dalam hadis tadi, wa ammal arba'atul lawati finnar. Kata Nabi, adapun 4 golongan wanita penghuni neraka. Yang pertama, famra'atun badiyatul lisani ala zawjiha in ghaba anha lam tasun nafsaha wa in hadara adathu bilisaniha. Golongan pertama dari 4 golongan wanita penghuni neraka, perempuan yang lisan atau lidahnya jahat terhadap suaminya. Lidahnya, tutur katanya terhadap suaminya sembarangan, atau berbicara dengan suami seakan berbicara dengan kawannya sendiri. Contoh kita beri, nama suaminya sebut saja Joko. Ia panggil dengan namanya, Joko, tolong ini belikan galon. Wah, manggil nama langsung. Joko, sini gajian, ayo setor. Waduh. Atau Joko, tolong ini tidurkan anak-anak. Wah, ini badiyatul lisan. Lisannya jahat, sembarangan, atau menggunakan sifat-sifat yang buruk terhadap suami. Joko kampret, cepat pulang ke rumah, sambil ditelepon contohnya. Suaminya lagi keluar rumah main dengan teman. Joko kampret, pulang ke rumah. Contohnya. Joko, kamu itu nakal ya, ayo cepat pulang. Wah, kayak berdialog dengan temannya sendiri. Contohnya, ini badiyatul lisan ala zaujiha. Ia bertutur kata terhadap suaminya dengan kata-kata yang buruk, tidak baik, sembarangan. Yang kalau kita contoh-contohkan lagi, mungkin kurang bagus disampaikan. Kata-kata yang buruk yang terkadang berbeda-beda di lain-lain tempat. Di daerah tertentu ada kata-kata negatif yang biasanya anak-anak muda yang mengeluarkan, ini malah justru istri mengeluarkan terhadap suami. Badiyatul lisan, na'udzubillah ala zaujiha. In ghaba anha lam tasun nafsaha. Apabila suaminya pergi, entah bekerja, entah ada kegiatan di luar, si perempuan golongan pertama ini tadi tidak bisa menjaga dirinya. Suaminya pergi, contoh kerja sekian hari, ada proyek di luar rumah. Ternyata si istri di rumah, sebagaimana yang kita contohkan video sebelumnya, main medsos, kontak-kontakan dengan laki-laki bukan mahramnya contohnya. Berapa banyak saat ini kasus-kasus perceraian diakibatkan apa? Diakibatkan medsos, diakibatkan istri main hati dengan laki-laki lain. Na'udzubillahi min dzalik. Terkadang memang banyak laki-laki hidung belang mengontak atau menghubungi istri orang lain. Assalamualaikum ukhti. Pret. Ini terkadang modus ya. Awalnya bagus, islami, tiba-tiba minta kirim foto, PAP, istilah zaman now dan sebagainya. Akhirnya berlanjut, terjalin hati, cinta terlarang. Wah, cinta terlarang begitu. Kemudian na'udzubillah selingkuh, booking tempat penginapan, dan terjadilah zina. Na'udzubillah min dzalik. In ghaba anha lam tasun nafsaha. Apabila suaminya tidak ada di rumah, ia tidak bisa menjaga dirinya. Kontak-kontakan dengan laki-laki bukan mahram, atau kontak-kontakan dengan mantannya yang dulu. Na'udzubillah min dzalik. Gawat-gawat ya akhi.
Wa in hadara adathu bilisaniha. Kalau suaminya pulang datang ke rumah, si istri ngomel-ngomel, diganggu suami tadi. Wah, ini itu, tuntutan dan sebagainya dituntut pada suami, dan akhirnya suami pun stres, kepalanya keluar asap. Kenapa? Karena suami capek kerja, capek ada kegiatan di luar, tiba-tiba pulang ke rumah mengharap dapat kehangatan, pelukan, disambut dengan baik, justru malah diganggu dengan lisannya oleh si istri. Naudzubillah. Ini golongan pertama, gambaran wanita penghuni neraka. Imra'atun badiyatul lisan ala zawjiha in ghaba anha lam tasun nafsaha wa in hadara adathu bilisaniha. Perempuan yang lidahnya jahat terhadap suami, apabila suaminya tidak ada di rumah, ia tidak bisa menjaga dirinya. Dan apabila datang, diganggu dengan lidahnya, dengan tutur katanya yang buruk. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, golongan kedua wanita penghuni neraka, wa mar'atun tukallifu zawjaha ma la yutiq. Perempuan yang memaksakan sesuatu terhadap suaminya yang mana sesuatu tersebut tidak sanggup untuk dilaksanakan oleh suaminya. Menuntut suami harus begini, harus begitu, sedangkan di luar dari kemampuan suaminya. Suaminya dituntut, kamu harus bulan ini menghasilkan uang 30 juta karena aku mau beli perkakas-perkakas yang mewah dan sebagainya. Sedangkan suaminya kerjanya serabutan di luar. Dituntut suami sesuatu yang di luar dari kemampuannya. Ini ciri kedua wanita penghuni neraka. Naudzubillahi min dzalik. Yang ketiga, wa mar'atun la tasturu nafsaha minar rijal wa takhruju min baitiha mutabahrijatan. Golongan ketiga wanita penghuni neraka, perempuan yang tidak menutup auratnya di hadapan laki-laki bukan mahramnya. Sengaja menampakkan kecantikan, keelokan tubuhnya di hadapan laki-laki bukan mahramnya. Ia keluar rumah tanpa pakai kerudung, rambutnya sengaja ditampakkan keelokannya di mata laki-laki bukan mahramnya. Naudzubillah min dzalik. Jalan di hadapan laki-laki di luar rumah, goyang sana, goyang sini dengan jalan yang dibuat-buat seakan jalan-jalan yang elok. Naudzubillah min dzalik, macam-macam. Goyang sana, goyang sini. Perempuan yang tidak menutup dirinya, tidak menutup auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Wa takhruju min baitiha mutabahrijatan. Keluar dari rumah si perempuan tadi dengan bangga diri, dengan bersolek, menampakkan kecantikannya. A'udzubillahi min dzalik. Tidak ada rasa malu lagi. Nah, ini ciri ketiga wanita penghuni neraka. Tidak merasa malu lagi. Adapun wanita soleha, ia paham. Bagaimana wanita soleha itu? Ia paham bahwa kecantikan dirinya, keelokan tubuhnya adalah aset pribadi suaminya, bukan milik orang lain, bukan kemudian diobral semaunya. Mata-mata lelaki di luar rumah bisa menikmati, bukan. Kecantikanmu, duhai wanita, duhai para istri, aset suamimu. Yang keempat, golongan keempat wanita penghuni neraka, wa mar'atun laisa laha hammun illal akl wasyurub wan naum wa laysa laha raghbatun fi salatin wala fi ta'atillah wala ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam wala fi ta'ati zawjiha. Ciri keempat golongan wanita penghuni neraka, perempuan yang tidak punya semangat, tidak punya keinginan kecuali hanya makan, minum, tidur. Itu aja kegiatannya. Makan yang dipikirkan, bagaimana minum yang dipikirkan, dan ingin tidur terus, dan tidak punya keinginan sama sekali untuk mendirikan sholat, atau tidak punya keinginan untuk mentaati perintah Allah, tidak punya keinginan untuk mentaati perintah Rasulullah, tidak punya keinginan mentaati perintah suaminya. Yang ada cuma kemauan-kemauan hewani. Apa kemauan hewani? Yang hewan pun rata-rata berkeinginan hal tersebut. Makan, minum, istirahat. Makan, minum, istirahat. Ini pola hewan.
secara natural, insting hewan begitu. Kalau ada manusia yang seperti itu, yang dipikirkan makanan, minuman, tidur, tempat tinggal, itu saja berkutat pemikirannya tanpa berpikir aku ini terlahir di dunia untuk ibadah, untuk memperbanyak amal soleh, wajib aku sholat, wajib taat pada Allah, wajib taat pada Rasul, wajib taat suami. Tidak memikirkan hal-hal itu. Yang dipikirkan cuma keinginan-keinginan hayawani. Makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur, berak. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini ciri keempat wanita penghuni neraka. Wal'iyadu billahi ta'ala min dzalik. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan ciri-ciri ini dari wanita-wanita kita, istri-istri kita, putri-putri kita, kerabat-kerabat kita. Mudah-mudahan dijauhkan dari ciri-ciri penghuni neraka ini. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, share, like konten dakwah yang insya Allah bermanfaat ini.